Nah, ini venturinya sudah terpasang. Lumayan untuk kolam kecil menurut saya, dengan kemampuan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi di channel Anda, channel yang selalu update dengan berita-berita terbaru, baik itu berita tentang review, tutorial, bahkan ke bisa otomotif, ya pokoknya unboxing, pokoknya apa aja deh yang biasa kita lakukan sehari-hari dan bisa kita lakukan di rumah dengan peralatan yang sederhana dan ya yang alat yang biasa kita pakai ada di rumah. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk di subscribe dulu ya, share dan like. Oke, teman-teman, kali ini gua mau buat sekedar review juga dikit, kemudian juga tutorial. Saya ingin memperkenalkan ataupun cara saya membuat dengan daya imajinasi saya. Kemudian juga saya bereksperimen. Apa itu eksperimen saya? Yaitu bagaimana caranya membuat venturi untuk kolam ikan koi. Kita tahu bahwa kolam koi, kita memelihara ikan koi adalah kita memelihara air. Memelihara air, justru koi itu ikut kondisi air ya. Kalau kondisi air kita bagus, kondisi air kita bersih ya, tapi bening belum arti tidak berarti bahwa bening itu tanpa bakteri dan kotoran, tapi yang jelas adalah bening, bersih dan sehat ya. Salah satunya agar kolam koi kita menjadi sehat adalah pemenuhan oksigen yang terlarut dalam air. Kita tahu bahwa kadar oksigen yang terlarut dalam air bisa kita dapatkan melalui aerator satu, kemudian juga bisa melalui waterfall ya, ataupun air yang jatuh di permukaan kolam sehingga terjadi pencampuran oksigen di dalam air. Kemudian yang ketiga, kita adalah memodifikasi alat kita dengan menggunakan sistem venturi. Nah, venturi ini bermacam-macam model dan bermacam-macam orang bereksperimen, tapi intinya tetap satu adalah menambahkan kadar oksigen di dalam air yang terlarut supaya keperluan oksigen di dalam air terpenuhi. Ya. Jadi manfaat venturi besar sekali juga untuk kesehatan ikan, karena oksigen yang banyak sekali dalam air juga membuat ikan kita menjadi sehat. Kemudian juga mempercepat untuk penggumpalan alga-alga yang di dalam air, sehingga dia penggumpalan alga terjadi dan dia akan tersaring oleh media filter kita. Jadi otomatis juga menjadi kolam koi kita menjadi lebih penuh. Nah, kemarin jadi ceritanya saya teman-teman, saya berpikir bagaimana ya cara membuat venturi dengan yang simpel dan dengan modal yang seminimal mungkin. Saya coba-coba cari-cari referensi di YouTube, ya semua rata-rata memang simpel-simpel, tapi alhamdulillah saya menemukan sistem yang sangat simpel sekali, dan ini imajinasi saya, karena tidak sengaja kemarin saya membeli alat bangunan, rencana saya ingin membuat venturi yang sistem menggunakan paralon ya. Tapi saya berpikir gini teman-teman, sistem venturi adalah sistem oksigen udara yang dicampurkan ke dalam sistem tekanan udara, tekanan air ya, tekanan air. Nah, semakin tekanan air tinggi daya semprotnya, maka oksigen akan terlalu juga semakin banyak. Tapi ada satu masalahnya teman-teman. Tidak semua kolam itu menggunakan sistem pompa air yang bertekanan tinggi. Ya. Kecuali kalau kolam besar, otomatis menggunakan pompa tekanan tinggi besar.
sehingga supply kemanapun dia tetap. Masalahnya, saya mempunyai kolam kecil yang tidak mempunyai pompa besar. Saya menggunakan 3.800 liter per jam. Cuman kita berpikir begini, kalau ingin bertekanan tinggi supaya oksigen kita semakin banyak yang tersalurkan melalui venturi, berarti kan saya harus menggunakan mesin dua, kan? Satu untuk sirkulasi filtrasi, satu untuk venturi. Cuman kan saya berpikir bagaimana simpel mungkin dengan 3.800 liter per jam mesin saya bisa mendapatkan dua keuntungan. Satu, saya mendapat filtrasi, dan kedua, saya mendapatkan venturi. Nah, itu saya berpikir di sana. Dasar saya berpikir untuk membuat venturi dengan sistem saya. Berarti kan tekanan mesin saya rendah nih. Karena dia harus terbagi dua jalur. Bagaimana caranya? Saya mendapatkan venturi, ya lumayan untuk bertekanan. Ya kan? Cuman masalahnya, pembuatan venturi ataupun venturi yang keluarannya besar, itu kan berarti kan harus mempunyai tekanan yang besar juga. Saya berpikir, saya menggunakan output mesin adalah setengah in. Setengah in kalau saya buat venturi, itu kan lubangnya besar ya. Supaya dia bisa menyemburnya kuat, berarti kan harus punya tekanan kuat. Bila saya menggunakan venturi yang setengah in murni untuk menyembur kuat, berarti kan filtrasi saya kalah. Saluran filtrasi saya, karena tersedot semua ke venturi. Lalu saya berpikir begini, tekanan air semakin besar penampangnya ataupun semakin besar media selangnya ataupun PVC-nya, berarti kan membutuhkan tekanan yang tinggi. Semakin kecil lubang venturinya, berarti kan semakin besar tekanannya, namun tidak memerlukan tekanan udara yang kuat sekali. Tekanan air yang cukup kuat. Ya, kita misalkan seperti selang air dengan dia pompanya yang sekitar 1.000 liter per jam. Bila selang airnya semakin besar, semakin lancar, tapi tekanan semakin rendah. Tapi bila kita kecilkan selangnya menjadi lebih kecil, tekanan akan lebih tinggi. Nah, dengan dasar itu saya berpikir begini, dan saya tidak sengaja kemarin saya lihat kok saya melihat ini teman-teman. Mungkin teman-teman pernah melihat barang ini ya. Ini saya buka, mana saya sudah rangkai. Ini teman-teman. Ini mungkin teman-teman sudah pernah melihat barang ini dan tidak aneh. Ini adalah penyambung selang. Penyambung selang ya untuk apa aja, yang selang kita bisa untuk cuci mobil atau selang tanaman. Ini penyambung selang. Dan ini bisa dibuka. Nah, ini bisa dibuka. Nah, bisa dibuka. Lalu saya berpikir, ini kan permukaan ataupun ujungnya ini kecil, teman. Dan ini kecil. Dan ini bisa disambungkan ke paralon 3/4 in saya. Ini masuk. Lalu saya berpikir lagi teman-teman, di sini ini bisa kita buka dan sudah ada karetnya, ada karet. Nah, ini kan ada dalamnya, berarti saya hanya membutuhkan penutup. Oke, sekarang ini kita sambil bekerja, sambil kita jelaskan. Ini sudah saya buat, teman-teman tinggal mencontoh saja. Yang kita hanya butuhkan adalah ini satu set, dan bekas tutup aqua. Nah, tutup aqua itu kan biru ya teman-teman, warnanya ya. Mana ya aqua ya? Sebentar saya cari dulu contohnya.
Nah, ini temen nih. Ini botol aqua. Oke. Jadi kita hanya membutuhkan ini, satu botol aqua dan sepotong selang kecil. Selang akuarium. Hanya ini. Ya, yang kita butuhkan. Oke. Jadi, ini teman-teman. Ya, ini. Ini kita potong. Kita potong. Kita jadikan seperti ini. Oke, paham? Ini kita potong. Kita potong ini. Dan yang penting ini masuk ke dalam sini, teman-teman. Sini. Ini kan dari karet ya. Ini tutup aqua tadi. Kita bolongin tengahnya sesuai kita. Ingat ya teman-teman, semakin kecil lubangnya, tekanan air semakin tinggi. Dan tidak perlu membutuhkan tekanan yang besar untuk menyemprot. Oke. Ini sudah kita potong tutup aqua. Kita masukin aja sini. Nah, seperti ini ujungnya. Ya. Tuh, teman-teman. Oke. Mudah sekali, simpel. Teman-teman pasti bisa. Nah, setelah ini dipasang, teman-teman, ingat, ini adalah air tekanannya keluar dari sini, ya, input. Dan teman-teman harus memasangkan ini tadi. Ini teman-teman, ingat, saya buat lubang di depan. Ya, saya buat lubang di depan. Ini di depan posisi tutup aqua tadi. Tutup aqua tadi sebatas ini nih. Ini leher ya. Ini lehernya nih. Berarti kan ini tutup aquanya di depan leher ini. Nah, di depan leher ini kita lubangin. Terus saya lubangin pakai apa? Saya kemarin lubangin pakai pisau. Pakai gunting, saya lubangin aja. Juga tutup. Nah, poin juga ini saya lubangin juga pakai gunting, ujung gunting, gampang banget. Jadi hanya butuhin ini, kita lubangin ini. Nah, ini kita masukkan lagi dalam. Nah, lubang ini ukuran ini ya, ukuran selang. Ukuran selang akuarium. Yang penting bisa masuk ya. Ini lebih bagus lagi teman-teman nanti di plastik seal. Atau mau di Alteco juga boleh, tapi saya enggak. Ini sudah cukup kuat menurut saya. Ini ya lubangnya. Sudah cukup kuat. Ini kita pasang di sini. Ya. Prosesnya. Ini pokoknya press ya teman-teman, kalau bisa sepres mungkin sehingga tidak ada kemungkinan seperti ini. Ini dalam tutup aqua tadi, ini input. Mudah banget ya, cuman mudah ini doang nih teman-teman, harganya cuma 3.000 perak. Dan untuk ke ini penyambung belakangnya sesuai dengan ukuran output pompa saya menggunakan setengah in. Ini press sekali. Press, jadi bisa. Press. Jadi ini memang tepat sekali. Saya berimajinasi tepat sekali. Kita nggak perlu banyak-banyak. Nggak perlu pusing-pusing. Kalau saya lihat dari yang lain itu ya pusing banget. Nah ini, jadi nanti input masukkan. Ini udara nanti harus di atas permukaan air, tidak boleh tenggelam ya. Mulai ini output. Oke. Udah jelas ya, mudah-mudahan jelas teman-teman. Nah ini nanti untuk sambungan L saya ke output pompa. Oke, saya pasang dulu ya. Nanti teman-teman mudah jelas. Ini saya pasang dulu. Nanti sambil saya jelaskan lagi. Saya pasang dulu. Ya, teman-teman bisa lihat ya,
ini tekanan air yang mengalir ini hanya cuman ngalir sedikit sekali, itu lihat ya, kayak nggak ngalir nih, kayak nggak ngalir tuh, kayak nggak ngalir ya, sedikit sekali. Nah ini saya pasang, coba kita pasang Venturi. Ingat ini harus diangkat ke atas, ini serangnya ke atas, dan jangan sampai tenggelam, harus dipermukaan air ujungnya. Oke. Oke, sudah terpasang ya. Oke, saya balik kameranya teman-teman. Saya foto. Oke, nah kita lihat ya teman-teman. Nah ini Venturinya sudah terpasang. Lumayan untuk kolam kecil menurut saya. Dengan kemampuan pompanya cuma 3.800 liter per jam atau sampai 4.000. Tapi saya mendapat dua keuntungan. Yang pertama, saya tetap memiliki saluran filtrasi. Yang kedua, saya punya Venturi. Cukup ya. Ini kalau kita tutup ya selangnya, tidak ada udara yang beralir. Tapi kalau kita buka, nah itulah prinsip Venturi. Tekanan air yang tersembur ke sini akan menyedot oksigen sehingga masuk ke dalam instalasi Venturinya dan terbuang keluar, menambah oksigen filtrasi dan menambah kadar oksigen terlalu dalam kolam. Kira-kira gitu teman-teman ya. Jelas ya. Nah kira-kira begitu teman-teman, pencinta koi lover, yang dimana saya mempunyai kolam sangat sederhana sekali. Ini kolam jadul zaman dulu tidak terpikirkan buat kolam untuk sistem filtrasi, sistem chambernya kecil-kecilan aja, yang penting ada kolam aja, yang penting ada lubang. Sehingga saya mengakalinya dengan filtrasi sistem ember, sistem vortex, dan saya punya mesin. Kira-kira gitu, mudah-mudahan bermanfaat dan jelas. Sedikit review, sedikit penjelasan tentang Venturi dan bagaimana cara membuatnya dengan modal sangat kecil sekali, hanya Rp3.000 untuk kita mempunyai Venturi. Ingat teman-teman, sistem kerja Venturi adalah semakin besar tekanan air, semakin besar juga oksigen terlalu yang bisa disemburkan oleh Venturi. Semakin kecil lubang Venturi, output dan input, semakin kuat semburan. Itu kunci. Semoga bermanfaat. Salam YouTuber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.